Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber cinta kasih, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk. Dan siapapun makhluknya yang bertemu dengan kita tidak pernah berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil saja sudah cukup. Karena satu lilin kecil bisa menyalakan 1000 lilin yang masih tertidur di sampingnya. Yang paling penting, kenali cahaya ilahi dalam diri. Karena tubuh kita ini tidak gelap gulita bagi yang tahu. Tubuh kita ini seperti kota. Makanya yang disebut dengan Madinatul Al-Munawwarah itu, kota yang bercahaya itu di sini sebetulnya. Jabal Nur itu di sini. Jabal Uhud itu di sini. Padang Arafah itu di sini. Madinatul Al-Munawwarah itu di sini. Dan siapa yang sudah menemukan kota di dalam dirinya, maka dia pun akan melihat semua di semesta ini kota. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, maka apapun yang dilihat di luar itu suci adanya. Dan siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar itu mulia adanya. Dan kenapa kita melihat benar salah di luar? Karena kita masih terjebak konflik di dalam diri kita sendiri. Karena kita belum selesai dengan diri sendiri, belum telanjang. Masih terlalu banyak kita bermain dengan kulit. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 49, penyakit manusia itu ada 3. Yang pertama adalah buta mata kolbunya. Yang kedua adalah penyakit kulit. Gara-gara buta maka melihat sesuatu cuma kulitnya saja. Melihat diri cuma kulitnya saja. Melihat apapun peristiwa cuma kulitnya saja. Tidak pernah tahu hakikat di balik kulit itu. Dan penyakit yang ketiga yang paling berbahaya bagi manusia adalah kematian kesadaran. Kalau kita punya 3-tiganya, ini udah komplikasi. Kolbunya masih buta, terjebak penyakit kulit, dan yang ketiga, mati kesadaran kita. Dan itu 3-tiganya menjadi sumber penderitaan bagi manusia. Orang yang semacam ini miskin susah, kayanya pun tetap susah. Ketika miskin susahnya cuma kekurangan, dan ketika kaya pun susah, karena melekat pada kekayaannya takut kehilangan. Pelitnya auzubillah. Tiap hari hanya mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Mau berbagi saja hitungannya setengah mati. Kalaupun dia sempat berbagi, mulutnya menyakitkan yang diberi. Itu tandanya orang yang komplikasi penyakit dalam dirinya. Dan penyakit ini hari ini sudah melanda seluruh kalangan masyarakat. Apapun keyakinannya. Oleh karena itu maka saya tidak pernah berbicara keyakinan. Karena manusia itu cuma 2, yang tahu dan yang tidak tahu, itu saja. Apapun keyakinannya. Yang tidak tahu juga ada 2. Yang pertama dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu.
Itu yang disebut dengan orang bodoh. Dan yang kedua, ada orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang disebut dengan orang pintar. Hari ini topik kita adalah orang bodoh itu seperti sebuah sendok. Yang dimaksud orang bodoh oleh saya di sini bukan tidak sekolah, bukan tidak S1, bukan tidak S2, bukan tidak S3. No, saya tidak bicara soal akademik. Ketika seseorang mau belajar dan terus belajar, maka sepanjang dia mau belajar, status dia adalah orang pintar. Tetapi ketika dia berhenti belajar dan merasa dia sudah pintar, saat itu dia jatuh menjadi orang bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar karena merasa dirinya sudah pintar. Itu orang bodoh yang saya maksud di kajian ini. Makanya orang bodoh itu seperti sebuah sendok. Sendok itu dekat sekali dengan makanan yang enak. Bahkan setiap saat digunakan untuk mengambil makanan yang enak. Tapi sendok tidak pernah merasakan enaknya makanan. Itulah sendok. Sedekat itu bergaul terus dengan makanan enak, tetapi sendok tidak pernah merasakan enaknya makanan. Jadi orang bodoh seperti itu. Jadi sekalipun dia bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak akan pernah menjadi bijaksana karena dia merasa penuh, merasa sudah isi. Itulah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan orang yang semacam ini, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi orang yang terhormat secara sosial di masyarakat. Dia lindungi kebodohannya dengan berbagai atribut yang melekat dalam dirinya. Pakai gelar itu, gelar ini. Dan banyak sekali gelar-gelar di masyarakat, bukan? Bukan sekedar gelar akademik. Ya, bahkan gelar-gelar yang menyangkut spiritual. Ada yang disebut Pak Haji ini, Bu Hajah itu. Kan di Indonesia itu sudah menjadi gelar. Padahal sebetulnya kalau sadar, haji itu artinya pengunjung. Bahasa Arab. Hajah juga pengunjung bagi perempuan, bahasa Arab. Siapapun yang berkunjung ke Arab, baik laki-laki maupun perempuan, dipanggilnya haji atau hajah. Di sana ketika sedang jadi pengunjung, kok sudah pulang masih dipanggil pengunjung? Dan rasanya bangga ketika dipanggil nama itu. Hati-hati. Karena panggilan itu akan membuat kita semakin tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Dan itu dianggap sebagai gelar kehormatan dari masyarakat. Padahal itu gelar yang diletakkan di nama kita sendiri. Jadi kalau hidupmu masih bergantung pada gelar, berarti kamu belum percaya pada dirimu sendiri. Lepaskan semua gelar-gelar itu. Lepaskan semua baju-baju sosialmu itu. Karena tidak ada artinya. Karena sesungguhnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah ada mereka yang bertakwa. Bukan yang menggunakan baju takwa, yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu ternyata sebuah prosedur. Dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63, takwa itu dimulai dengan mengambil janji, membuat komitmen. Komitmen pada siapa? Komitmen pada diri sendiri untuk berubah dan terus belajar. Begitu kita sudah mengambil janji dengan diri sendiri, baru tahap berikutnya akan diangkat oleh Allah kesadarannya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Begitu diangkat kesadarannya sampai di puncak kesadaran yang namanya Sidra Al-Muntaha, baru Allah bertajali di puncak kesadarannya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwatin. Baru Allah menunjukkan dirinya di puncak kesadarannya. Bertajali kepada Allah. Setelah bertajali baru
wazkuru ma fihi. Dia bisa ingat apa yang Allah tunjukkan kepada dirinya, la'allakum tattaqun. Barulah dia jadi orang yang bertakwa. Itu takwa versi Al-Quran. Bagaimana dengan takwamu yang selama ini diaku-aku? Begitu? Kok berbeda dengan Quran? Padahal Quran katanya petunjuk hidup. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Kalau kalian datang di pengajian seperti ini, ya, jangan ngaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa. Ini baru sekedar brainstorming namanya. Mencoba untuk menggunakan pikiran yang waras untuk menangkap pemahaman. Itu saja. Apakah yang prosedur tadi sudah dilalui? Belum. Mengambil janji, diangkat gunungnya, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu kesadarannya, dan mengingat apa yang ditunjukkan. Dan ciri orang yang bertakwa cuma satu. Puncaknya orang yang bertakwa adalah selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi orang yang bertakwa diberi gelar oleh Quran namanya ulul albab. Siapa ulul albab? Allah sendiri yang menjelaskan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya apa? Mengingat Allah di setiap keadaan. Saya tidak bisa melupakan dia walaupun saya sedang berbicara seperti ini. Zikir saya tidak pernah terputus. Karena di Quran dikatakan, fa iza qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Jadi mengingat Allah itu persis seperti kita mengingat bapak kita. Ingat sama bapak sekarang. Pasti ingat. Kenapa? Karena kalian setiap hari berjumpa. Kalian sudah tahu. Dan saya tidak bisa mengingat bapakmu walaupun disebut-sebut namanya, karena saya belum berjumpa. Kecuali kalau sudah berjumpa. Jadi ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Supaya tahu yang diingat, ya jumpa dulu. Maka perjumpaan dengan jati diri kita sendiri dalam bahasa Quran disebut liko. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap liko, jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap saja. Tidak usah ngaji ini, ngaji itu, berharap saja. Kalau ada yang mengatakan, wah ketemu Allah syaratnya ini, dia nggak ngerti Quran. Kadang-kadang seperti itu, ya. Banyak sekali orang yang terbuka mulutnya, masih tertutup mata kalbunya, sehingga kadang-kadang menipu orang lain. Dia menyampaikan pada orang lain yang dia sendiri belum mengalami dan merasakannya. Jadi siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar karena dia merasa sudah pintar. Jadi orang bodoh adalah orang yang menjatuhkan diri dalam situasi di mana dia menganggap dirinya sudah penuh. Itu orang bodoh yang saya maksud. Dan orang bodoh itu seperti sendok. Sendok itu walaupun bergaul dengan makanan yang enak, tidak pernah merasakan lezatnya makanan. Coba bayangkan, kita bergaul dengan orang suci, kita tidak pernah tersucikan. Kita bergaul dengan orang bijaksana, tidak menjadi bijaksana. Bergaul dengan orang yang cerdas, kita pun tidak bertambah cerdas. Bergaul dengan orang yang soleh, tidak membuat kita menjadi soleh. Itulah sendok. Selesai kajian ini, kita akan tahu apakah kita masih bodoh atau sudah pintar. Jadi sebetulnya kajian ini bukan untuk siapa-siapa, terutama untuk saya sendiri. Setelah kita kaji ini, nanti kita akan tahu apakah saya sudah termasuk orang yang pintar atau masih bodoh. Sekali lagi, orang bodoh bukan yang tidak sekolah, karena saya tidak bicara itu. Baik, kita akan mulai dengan definisi orang bodoh. Jadi siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka
tidak tahu. Akan tetapi mereka sok tahu dan tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu. Sangat sulit diberi tahu. Ketika bertemu dengan orang yang tahu, malahan mereka berlagak seperti orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu tidak bisa memberi tahu. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang sulit diberitahu karena dia sok tahu. Dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Makanya itulah bahayanya gelar. Kalau sudah pakai gelar, gelar ini gelar itu, apalagi nanya yang mau memberitahu, padahal dia orang berilmu cuma nggak pakai gelar, dia akan mikir gelarmu apa? Pasti begitu. Jadi semakin jelas ya orang bodoh ya. Nah ini definisi orang bodoh. Jelas sekali di sini ya. Saya baca sekali lagi. Orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, akan tetapi mereka sok tahu dan tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu, sangat sulit diberitahu. Ketika bertemu dengan orang yang tahu, malahan mereka berlagak seperti orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu tidak pernah mau memberitahu. Jadi jelas orang bodoh itu seperti sendok. Kemanapun dia pergi gak akan dapat berkah. Karena syarat untuk dapat berkah itu memang harus kosong. Makanya saya bilang orang pintar tadi definisinya apa? Orang yang mungkin saja dia tidak tahu. Tetapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu, itu pintar. Makanya orang pintar cirinya tidak berhenti belajar. Banyak yang sudah berhenti belajar. Ya itu, langsung jatuh dari orang pintar menjadi orang bodoh. Ya, amit-amit ya, jangan sampai begitu. Oke, makanya belajar itu adalah sepanjang hayat. Karena apa? Kehidupan ini adalah laboratorium yang sangat luar biasa untuk membelajarkan kita. Makanya hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Makanya semua yang terjadi dalam hidup jalani, hadapi, jangan lari dari kenyataan hidup. Begitu lari dari kenyataan hidup, maka kenyataan yang kita hindari akan datang berulang-ulang. Percaya deh sama saya. Ya. Yang pertama saya ingin memberikan definisi orang bodoh dari versi para sufi. Yang pertama saya menyampaikan versinya Tabi'in Wahab bin Munabi. Orang bodoh itu jika berbicara akan semakin nampak bodohnya. Dan jika diam akan semakin jelas kelemahannya. Jadi orang bodoh kalau bicara semakin nampak bodohnya. Kalau dia diam juga akan semakin nampak kelemahannya. Yang ketiga, jika melakukan sesuatu, ini orang bodoh, yang dilakukan selalu saja merusak. Makanya orang bodoh bahaya. Orang bodoh bicara agama misalnya, kan jadi merusak. Jika dititipi sesuatu maka akan mentelantarkannya. Ilmunya tidak menolongnya, sementara ilmu dari orang lain juga tidak berguna bagi dirinya, seperti sendok. Dia punya ilmu tidak menolongnya, dan ilmu dari orang lain pun tidak berguna bagi dia, seperti sendok. Oke, kalau begitu semakin jelas ya orang bodoh. Kalau begitu orang bodoh mungkin gak berilmu. Mungkin gak berilmu. Mungkin berilmu, tapi ilmunya sendiri tidak berguna. Nah sekarang saya kasih tahu, ilmu yang tidak berguna itu namanya ilmu apa? Ilmu hafalan.
Baca buku tentang bercocok tanam. Cara bercocok tanam. 1, cangkullah sedalam-dalamnya. 2, 3, 4, prosedurnya tahu, tapi dia nggak pernah nyangkul, nggak pernah nanam. Banyak yang kayak gitu. Itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu bisa jadi berilmu, tapi ilmunya tidak menolong. Orang bodoh tahu nggak kalau Allah bersama dia? Tahu. Bahkan dia juga ngasih tahu ke orang lain. Teman-teman, sesungguhnya Allah tuh bersama kita loh, lebih dekat daripada urat di leher kita. Tapi dia sendiri tidak pernah membuktikan itu. Jadi kalau ada orang ngomong ayat-ayat, tapi ayatnya itu cuma diomongkan, tapi belum nyata dalam diri, ya bodoh. Karena orang bodoh itu, kata tabi'in Wahab bin Munabbih, dia itu berilmu, tapi ilmunya tidak menolong dirinya sendiri. Coba kalian belajar ilmu tentang ngelas. Tiba-tiba pagar kita runtuh, harus dilas. Kalian sudah punya bukunya, cara ngelas. 1, siapkan gas. 2, siapkan ini, siapkan ini, siapkan sini. Begitu praktek nggak bisa, bodoh. Jadi orang bodoh itu punya ilmu banyak, tapi ilmunya cuman hafalan. Kalau begitu gimana? Apa kabar kalau orang hafal Quran 30 juz, tetapi dia tidak dapat manfaat dari hafalannya? Iya bodoh juga. Dan selama ini kita bangga kalau orang sudah menghafal. Coba kalian kan seneng kalau anak kalian sudah hafal juz amma, di tes ini hafal, di tes itu hafal. Tapi ketika disuruh implementasi dalam hidup nggak ngerti. Buat apa ilmu yang semacam itu? Seperti kita punya sawah nggak dicangkul, tidak pernah panen. Buat apa kita punya sawah kalau nggak pernah panen? Jadi orang bodoh itu, kata tabi'in Wahab bin Munabbih, bisa jadi punya ilmu, tapi ilmunya tidak menolong dirinya sendiri. Bahkan ilmu yang orang lain kasih bagi dia tidak berguna karena dia sudah merasa tahu. Bagaimana caranya terkendaraan? Dia punya bukunya. 1, hidupkan mobil. 2, injak kopling. Awas, rem tetap di kaki kanan. Yang ketiga, oper gigi 1. Yang keempat, angkat kopling pelan-pelan. Yang kelima, lepaskan rem. Yang keenam, gas mulai diinjak. Setelah maju, injak kopling, oper gigi 2, dan seterusnya. Disuruh nyetir nggak bisa. Bodoh nggak? Bodoh. Tapi kalau disuruh cerita cara nyetir, lancarnya luar biasa. Tapi ilmunya tidak berguna. Gimana cara masak sayur lodeh? Siapkan kelapa 1 butir. Parutlah kelapa itu. Seduhlah dengan air hangat. Siapkan labu. Siapkan kacang panjang. Siapkan tempe. Siapkan brokoli. Dan lain sebagainya. Tapi giliran disuruh masak, gak bisa. Bodoh. Kalau disuruh cerita surga, kayak udah masuk ke sana. Padahal belum pernah kemana-mana. Bodoh itu. Kalau gitu saya mau tanya sama kalian, banyak gak yang kayak gitu? Banyak apa tidak? Banyak. Semuanya hafal. Disuruh ngomong bisa, lancar. Karena biasa ngomong. Tapi semua yang diomongkan itu gak ada gunanya. Boro-boro buat orang lain. Buat dirinya sendiri aja gak ada gunanya. Surat Al-Baqarah hafal. Begitu ditanya apa sih Al-Baqarah, nggak ngerti Al-Baqarah itu. Ngertinya Al-Baqarah sapi betina.
Begitu dengar kata sapi betina, langsung pikirannya ke kandang sapi. Masa iya Quran cuma menjelaskan sapi di kandang sapi? Kenapa sapi jantan gak pernah dibahas? Kan gak ada anak sapi kalau gak ada yang jantannya. Tapi Quran surat Al-Baqarah murni cerita sapi betina. Orang bodoh tidak pernah bisa mengambil manfaat dari cerita itu. Padahal di Quran jelas, sapi betina itu cirinya tidak tua, tidak muda, pertengahan. Kuning tua warnanya. Tidak digunakan membajak, tidak digunakan mengeri tanaman, tidak boleh bercacat, tidak boleh ada belangnya. Dan sapi itu adalah sapi hakikat. Dan itu yang harus disembelih. Itu perintah yang disampaikan Musa kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, manusia. Isra itu berjalan, elit Tuhan. Bani Israel, manusia yang sedang berjalan menuju Tuhan. Makanya syarat untuk menuju Tuhan harus disembelih. Disembelih itu bahasa hakikat. Bukan disembelih pakai pisau, tapi disembelih egomu, disembelih kebodohanmu, disembelih kegelapanmu. Hijrah dari kampung menuju kota. Minaz zulumati ilan nur. Gunakan sapi betina yang pada dirimu. Makanya kata betina selalu mengacu kepada urusan jasmani. Makanya ketika umroh, ketika haji, yang perempuan ketika sa'i itu jalan aja. Yang laki-laki lari. Karena perempuan jasmani, betina lambang dari urusan jasmani. Sedangkan laki-laki lambang dari urusan rohani. Makanya ketika sa'i laki-laki lari, perempuan jalan saja. Apa maknanya? Kalau sudah sa'i artinya urusan jasmani ya sudah biasa saja. Yang penting kalian kerja, rezeki akan datang. Urusan rohani harus lari. Diimplementasikan dalam hidup. Jadi cerdas. Tapi kalau cuma jadi hafalan, dapat apa? Kalian sudah sa'i, yang perempuan jalan, yang laki-laki lari, udah aja, dapat apa? Implementasi dalam hidupnya apa? Padahal ada implementasinya. Urusan jasmani, urusan dunia, jalan aja. Mau dagang, dagang aja, ada jamnya. Jam 8 buka, jam 4 tutup, udah. Jamnya istirahat, istirahat. Jamnya anak minta ditemani untuk ngerjakan PR, bantu. Jamnya istri minta dikelonin, tidur. Jamnya istri bisa diantar ke pasar, antar. Jangan so sibuk. Gitu aja kok hidup sederhana. Paham? Sederhana kan? Jadi apapun yang hafalan nggak ada gunanya. Karena yang hafalan belum menjadi pengetahuan praktis, itu tidak akan pernah menolong. Hafal kalian la ilaha illallah. Hafal kan? Terus aja la ilaha illallah, la ilaha. Kalian hafal dan kalian melafalkannya 100 kali setiap selesai sholat. Tapi kalian gak ngerti la ilaha illallah itu apa. Gak ngerti implementasinya. Cuman melafalkan saja seperti burung beo. Gak ada artinya, tidak menolong. Coba sekarang ngerti artinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kan arti yang lebih dalam lagi, yang mana sih yang bukan Allah? Begitu la ilaha illallah diimplementasikan dalam hidup, yang mana yang bukan Allah? Allah bilang, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batin. Aku yang dohir, aku juga yang batin. Yang kelihatan dia, yang gak kelihatan juga dia. Semuanya adalah dia. Begitu kita melihat semuanya adalah dia, apapun yang terjadi, yang dilihat cuma dia. Bahkan lihat orang marah pun yang dilihat adalah dia. Ya Allah, aku hadir di sini. Aku izinkan orang ini marah kepadaku. Karena hakikatnya adalah engkau sedang menggunakan orang ini untuk menyempurnakan kesabaranku. Gak marah. Tapi gak ngerti kalimat la ilaha illallah. Baca terus 100 kali. Giliran kejadian tadi marah gak? Marah. Giliran ditipu orang sedih gak?
sedih. Giliran mendapatkan yang tidak diinginkan, emosi. Karena dia belum bisa gunakan la ilaha illallah menjadi kenyataan hidup. Itulah bodoh. Mungkin begitu kalian lihat judul ini, wah, judulnya hari ini membahas orang bodoh. Untung saja lulusan sekolah saya. Saya sudah S4 sekolahnya. Jadi tidak masuk kategori. Jangan-jangan setelah saya jelaskan semua seperti ini, loh, kok itu saya? Jangan-jangan begitu, ntar belum selesai. Ciri-cirinya belum kita bahas. Ini baru cerita satu versi dari tabi'in Wahab bin Munabi. Jadi orang bodoh itu bisa jadi banyak ilmunya, tapi ilmunya cuma hafalan. Maaf ya, kalian hafal hadis kursi? Hafal ayat kursi? Wah, hafal. Itu ayat yang pertama hafal buat nakut-nakutin jurig. Coba kalau itu diimplementasikan. Allahu la ilaha illallah. Allah, tidak Tuhan selain Dia. Huwal hayyul qayyum. Yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua makhluknya. Hidup dalam diri. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Coba. Sampai situ saja, enggak usah hafal tuntas. Apa yang tidak pernah tertidur dan terkantuk dalam diriku? Oh. Saat saya tertidur, mata saya tidur, telinga saya tidur, mulut saya tidur, tangan saya tidur, kaki saya tidur, semuanya tidur. Tapi satu yang tidak pernah tertidur dalam diriku adalah nafasku. Subhanallah, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Yang enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk adalah napas. Siapa napas itu? Oh, napas itu adalah pinjaman hidup dari Dia. Daya kehidupan yang sedang dipinjamkan kepadaku. Jadi napas adalah bukti keberadaan Allah dalam diriku. Buat apa saya mencari-cari Dia lagi keluar dari diriku? Sekarang Dia bersamaku, mewujud sebagai nafasku. Pinjaman kehidupan dari Dia untukku. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Ternyata Engkau begitu dekat bersamaku. Karena kehadiran-Mu aku bisa melihat. Karena kehadiran-Mu aku bisa mendengar. Karena ketika kita bernapas, mata jadi punya penglihatan. Ketika kita bernapas, telinga jadi punya pendengaran. Ketika kita bernapas, apapun yang kita makan, semua rasa makanan bisa dinikmati. Karena kita bernapas, tangan bisa bergerak. Karena saya bernapas, kaki bisa bergerak. Karena saya bernafas, saya bisa merasakan energi yang dahsyat mengalir dalam tubuh saya. Menyadari napas saja sudah sampai kepada Allah. Itulah baru sampai kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Dia meliputi langit dan bumi, meliputi. Oh, berarti saya diliputi dong. Kalau Dia meliputi, jelas Dia bukan sosok. Semua yang diliputi adalah sosok, yang meliputi jelas bukan sosok. Apa kalau begitu Allah? Siapa yang meliputi saya? Bukankah kita diliputi ruang kosong ini? Subhanallah, ternyata ruang kosong ini adalah keberadaan Dia. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Itu ayat kursi baru sampai segitunya coba. Tauhid kita tuh langsung naik, kesadaran kita naik karena kita tahu implementasinya. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa izinnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku seizin Dia. Tugasku bukan menilai baik dan buruk terhadap setiap peristiwa, tapi membaca pesan karena ada izin Dia. Gak mungkin Dia mengizinkan itu terjadi kalau tidak ada pesannya. Di balik semua yang disebut bencana oleh kita ada izin karena Dia sedang mengajarkan sesuatu pada kita. Apa yang terjadi? Selesai kita menolak sesuatu. Semua yang terjadi kita terima apa adanya. Kita bisa menerima pasangan hidup kita apa adanya. Kita bisa menerima semua orang apa adanya. Dan kita bisa menerima orang baik dengan orang buruk apa adanya. Terbebas dari penilaian baik dan buruk. Coba bayangkan. Kalau ayat kursi, betul nggak? Jurig hilang, jurig teh maneh kene. Jurig itu adalah pikiran gelapmu.
Saat kita memahami ayat kursi, pikiran gelap hilang. Betul, ayat kursi itu untuk nyingsenan juri. Hilang juri, kebodohan hilang. Kekerasan hilang, yang datang itu adalah kecerdasan, kelembutan, cinta kasih. Coba. Saya tanya sekarang, sudah berapa lama kalian hafal ayat kursi? Bahkan setiap pengajian itu dibaca bareng-bareng. Tapi kesadaran apa yang kalian dapat dari situ? Kalau cuma hafal, bodoh. Makanya ilmunya itu tidak menolong dirinya sendiri. Tapi coba hafal. Sekaligus juga ngerti, implementasikan. Ayat kursi bisa membuat saya semakin damai dalam hidup. Saya tidak membacanya, tidak seperti kalian. Tapi saya memahaminya dan kemudian mengimplementasikannya dalam hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Maka kemanapun saya memalingkan wajah, tidak ada yang saya lihat kecuali Dia, karena Dia meliputi langit dan bumi. Faktanya Dia meliputi langit dan bumi. Kita diliputi oleh apa? Diliputi kekosongan ini. Makanya orang tua kita bilang ini namanya Sang Hyang Taya. Kita mengambil kehidupan dari sini dan mengembalikan kehidupan dari sini. Coba kalian sadari. Kalian bernapas sekarang? Dari mana kalian mengambil kehidupan? Dari sini bukan? Dan kemana kalian mengembalikan napas? Ke sini bukan? Dan kalian saat mati nanti cuma napas keluar gak balik lagi. Itu aja. Makanya orang mati disebut menghembuskan napas yang terakhir. Sesederhana itu mati. Kemana? Ke sini. Sini. Maka disebut hyang. Makanya leluhur kita disebut para hyang. Daerah kita ini disebut para hyangan. Para hyang. Pa itu tempat, ra itu cahaya. Hyang itu ya ini. Dan di balik kekosongan ini, bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, kita bisa melihat di sini ada pusaran-pusaran energi yang sangat dahsyat. Dari semua pusaran energi yang gampang untuk disaksikan cuma satu. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Kalau sudah sampai di titik itu pengalamannya, baru benar tuh tauhid. Apa yang kita lakukan selama ini? Belajar sifat 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsahi, wahdaniyat, kudrat, iradat dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah ngerti. Yang pertama aja wujud, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti wujud, nggak ngerti kidam, nggak ngerti bako, nggak ngerti semuanya. Sama seperti kita hafal Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai As-Syabur. Tapi nggak ngerti yang diberi nama. Bukankah nama itu harus melekat pada yang diberi nama, bukan? Saiful Karim bukan saya. Itu tulisan nama saya. Dan Saiful Karim menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Ada barangnya, ada namanya. Makanya tidak ada artinya nama Saiful Karim kalau nggak ada barang. Dan gak ada artinya kalian mengerti Saiful Karim, tahu Saiful Karim, gak pernah tahu barangnya. Karena Saiful Karim bukan saya. Itu tulisan saya, tulisan nama saya. Saiful Karim barangnya ini. Begitu lahir ke dunia, barang ini oleh orang tua saya diberi nama Saiful Karim. Kan barang ini. Dan barang ini dulu tidak bernama. Diberi nama oleh bapak saya. Paham? Yang gitu aja kadang-kadang pusing ngaji ya. Padahal itu kan logika sederhana. Jadi mana yang penting? Nama apa barang? Barangnya dulu, nama itu baru ada artinya. Saya percaya kalian ya banyak lulusan pesantren ya, pasti udah hafal Asmaul Husna. Hafal satu maksud saya. Ar-Rahman aja sama Ar-Rahim ya. Gak nambah-nambah dari dulu. Padahal satu hari baca ngapalin satu asmanya Allah itu 99 hari. Cuman waktu 3 bulan lebih sedikit itu sudah hafal 99 asma Allah. Tapi hafal asmanya Allah tidak menolong kalau tidak tahu yang diberi nama. Makanya Asmaul Husna itu 100 sebetulnya. Temukan yang ke 100. Kalau sudah ketemu yang ke 100, yang 99 jadi ada artinya.
Paham maksud saya?